Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, lahir dan batin. Kalau ditanya, apa yang kau cari dari hidup ini? Pasti sebagian besar kita akan menjawab, mencari kebahagiaan tentu saja. Dan kalau kita lanjut bertanya, kebahagiaan yang seperti apa? Apa saja yang membuat kamu bahagia? Bagaimana caramu untuk bahagia? Tentu jawabannya akan sangat beragam dan mungkin pada sebagian orang malah bingung dan butuh waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, kali ini kita obrolin tema tentang kebahagiaan ini yuk. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia berarti keadaan atau perasaan senang dan tentram serta bebas dari hal yang menyusahkan. Definisi lainnya merasa beruntung. Sementara kebalikan dari kebahagiaan yaitu kesusahan. Masalahnya definisi mengenai hal yang menyusahkan berbeda pada tiap orang. Teori Abraham Maslow menyatakan manusia memiliki tingkatan kebutuhan. Orang yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya akan mendefinisikan kesusahan sebagai kondisi ia kekurangan makanan, minuman, tidak punya rumah, dan lain-lain. Kebutuhan ini lalu meningkat pada rasa aman, dicintai, disayangi, dihargai, serta aktualisasi diri. Lalu, setelah dapat mengaktualisasikan diri, sudahkah ia merasa bahagia? Ternyata tidak juga. Banyak orang yang sudah mengaktualisasikan diri melalui pekerjaan, organisasi, dan karya yang lain, namun mereka masih menemukan kekosongan jiwa. Apa sih sebenarnya yang kurang? Mari kita lihat konsep Islam mengenai kebahagiaan. Dalam Sahih Bukhari diceritakan, pada suatu hari Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah orang yang paling bahagia yang mendapat syafaat darimu di hari kiamat?" Rasulullah menjawab, "Yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah dengan ikhlas." Dari hadis di atas, kita bisa menyimpulkan dua hal. Pertama, orang yang bahagia adalah yang mendapat syafaat dari Rasulullah di hari kiamat. Kedua, untuk mendapatkan syafaat, kita harus beriman dengan ikhlas. Kunci kebahagiaan seorang muslim adalah keimanan. Manusia yang beriman akan menganggap semua perkara dalam hidup yang telah ditetapkan Allah akan membawa kebaikan. Sebagaimana hadis riwayat Muslim berikut ini. Sungguh ajaib perihal orang mukmin, semua urusannya adalah baik, dan hal ini tidak didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka hal itu baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, dia bersabar, dan hal itu baik pula baginya. Dengan konsep seperti ini, setiap orang bisa mendapatkan kebahagiaan, bukan karena hartanya yang banyak, rumahnya yang besar, mobilnya yang mewah, atau jabatannya yang tinggi. Namun, saat kita menerima semua yang diberikan Allah dengan lapang dada. Kalau kita lihat ciri orang yang bahagia, diantaranya selalu tampil bersemangat, optimis, tidak mudah mengeluh, dan positive thinking. Aura positif yang melingkupi orang yang bahagia berasal dari perasaan nyaman dengan dirinya sendiri. Perasaan itu mendorong dia untuk secara maksimal mencapai tujuan hidupnya.
Bahagia tidaknya seseorang tergantung pada orientasi hidupnya, yaitu bisa berupa hal yang bersifat material, spiritual, atau fungsi dan peran. Contoh, seorang ibu rumah tangga yang orientasinya pada peran dia di rumah, dia akan bahagia ketika melihat suaminya puas, anak-anaknya makan dengan teratur dan sehat. Sebagian kecil orang memiliki jiwa kemasyarakatan yang sangat kuat. Ia baru bahagia ketika mampu membawa perubahan dalam masyarakat. Seperti pendidik atau guru, ia bahagia jika anak didiknya mengalami perubahan yang lebih baik. Atau aktivis politik yang bahagia jika partainya telah melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kita? Orientasi apa yang seharusnya kita pilih? Sebagai Muslim, alangkah baiknya jika kita meniatkan semua yang kita lakukan untuk Allah. Sesungguhnya segala sesuatu bersumber pada Allah. Ketika kita mengharapkan sesuatu, kita wajib berusaha atau ikhtiar. Selanjutnya, bertawakal, karena Allah jugalah yang menentukan berhasil atau tidaknya ikhtiar tersebut. Jika kita tidak mengembalikan semuanya pada Allah, pasti yang hadir adalah kekecewaan dan kita menjadi tidak bahagia. Namun jika kita lakukan karena Allah, yang ada hanya nikmat lillahi ta'ala. Uang, jabatan, popularitas disebut-sebut sebagai hal yang membawa kebahagiaan pada diri seseorang. Benarkah? Ya, hidup memang perlu uang. Bila kebutuhan hidupnya tercukupi, orang akan bahagia. Namun, uang juga tidak menjamin hidup yang kita jalani akan bahagia. Kasusnya sudah cukup banyak kita temui. Banyak keluarga kaya, tapi kehidupan rumah tangganya tidak harmonis. Karena itu, penting bagi kita untuk memposisikan materi secara proporsional. Islam mengajarkan kita untuk melihat ke bawah dalam urusan duniawi. Cara itu membuat kita menyadari bahwa kita memiliki hal yang lebih baik dibandingkan orang lain dan bisa mensyukurinya. Dampak dari rasa bersyukur ini sungguh luar biasa. Hati kita menjadi tenang dan kita pun akan menikmati kehidupan yang kita jalani dengan bahagia. Bagaimana agar kita menjadi pribadi yang bersyukur? Yaitu dengan terus mendekatkan diri kepada Allah, antara lain dengan memperbanyak istighfar, zikir, sholat, dan meningkatkan keikhlasan atas apa yang telah Allah tetapkan dalam hidup kita. Coba deh, hitung dan syukuri nikmat yang telah kita peroleh. Mungkin segitu dulu obrolan kita kali ini tentang kebahagiaan ya. Bagaimanapun, kita harus terus memotivasi diri untuk selalu bahagia, menjalani apa yang telah Allah tetapkan, agar kita senantiasa tenang menjalani hidup ini hingga akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi yang mau sharing tentang kebahagiaan, kita obrolin di kolom komentar yuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.